Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Metro Jaya kembali menangkap 1 pelaku dalam kasus pembubaran diskusi diaspora di kawasan Hotel Kemang, Jakarta Selatan. Polda Kalimantan Tengah melakukan cek kesiapan personel menjelang dilaksanakannya debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng. Polisi Wanita Republik Indonesia menggelar sarasehan dalam rangka hari jadi ke-76 Poluan RI yang diadakan di Aula Bareskrim Polri. Kita ke berita pertama, Polda Metro Jaya kembali menangkap 1 pelaku lagi dalam kasus pembubaran diskusi diaspora di Hotel Kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang digelar beberapa hari yang lalu. Pelaku diketahui melakukan penganiayaan terhadap security hotel. Pengusutan kasus pembubaran diskusi diaspora di Hotel Kawasan Kemang, Jakarta Selatan masih terus diusut aparat kepolisian. Hasilnya, tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 1 orang tersangka dalam kasus yang mendapatkan perhatian publik ini. Tersangka berinisial MR ditangkap di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dengan ditangkapnya MR, total sudah terdapat 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi pun mengungkap peran MR dalam kasus ini. Ia menyebut MR terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap security hotel. Kombes Adi mengungkap tersangka masuk ke ruang diskusi melalui pintu belakang hotel bersama beberapa orang lainnya dan melakukan penganiayaan terhadap security. Saudara MR ini saat peristiwa atau insiden di Grand Kemang itu perannya menendang security dan mencoba memukul kepala korban. Korban adalah security yang sedang melaksanakan pekerjaannya di Grand Kemang. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya dapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Kombes Ade turut mengungkap fakta lain di balik kasus pembubaran diskusi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh ini. Ia mengungkap kelompok yang melakukan unjuk rasa di depan hotel dan kelompok yang membubarkan diskusi berasal dari kelompok yang berbeda. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan pada Sabtu 28 September lalu, sekitar pukul 9 WIB, 1 kelompok melakukan demo menolak diskusi berada di depan hotel. Sementara sekelompok lain masuk dalam hotel lewat pintu belakang serta melakukan pembubaran paksa diskusi di dalam hotel. Jadi saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan itu. Kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV.
Lebih lanjut, Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan membiarkan aksi premanisme dan anarkistis dalam peristiwa pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Proses pengembangan kasus tidak berhenti dan aparat masih mengejar pelaku lainnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan saat ini pihaknya sudah mendapatkan beberapa nama terduga pelaku dan kini tengah dikejar petugas. Untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu ya sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan, ya pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kita beralih ke kasus narkoba. Sebanyak 43 pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba di Banyuwangi berhasil diamankan dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru 2024 yang digelar selama 12 hari. Para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam 39 kasus narkotika dan obat keras berbahaya. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nanang Haryono mengungkapkan dari keseluruhan kasus ini Satres Narkoba berhasil mengamankan 1,6 kg sabu dengan kualitas premium. Selain sabu, dalam kejahatan narkotika juga diamankan 35,71 gram ganja, 53 butir pil ekstasi dan sejumlah perlengkapan alat penggunaan ditambah 3 unit motor. Sementara untuk kejahatan obat keras berbahaya, sejumlah barang bukti berupa 11.078 butir obat trilhexypenidil, uang senilai sekitar 10 juta rupiah, 16 buah telepon genggam, dan 1 unit motor listrik. Kombes Nanang menambahkan dalam operasi ini melibatkan sebanyak 150 personel unit narkoba dengan target penertiban meliputi pengguna narkoba, pengedar, dan lokasi-lokasi yang dikenal dengan aktivitas terkait narkoba. Operasi Tumpas Narkoba 2024 yang baru selesai kita bandingkan dengan pelaksanaan di 2023. Sangat signifikan sekali. Dari jumlah kasusnya 2023 34 kasus, 2024 39 kasus, naiknya 15%. Tersangkanya dari 35 kasus di 2023, di 2024 43 orang, naik lagi 23%. Ini yang saya sampaikan yang sangat signifikan adalah barang bukti. Barang buktinya 2023 40,9 gram, dari 1,5 kilo itu nggak nyampe. Sedangkan di 2024 1,598,14 gram. Tadi kilo 1,1,5 kilo, 1,6 kilo lebih dari 1,6 kilo. Dengan naiknya persentasenya 3.807% yang dapat didapat oleh Satpol. Kita ke Kalimantan. Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi sejak Juni hingga September 2024. Dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres HST AKBP Pius X Febri Aceng Loda bersama Kasat Reskrim AKP Andi Patina Sarani, Kasih Humas Polres HST Ibtu Ahmad Priyadi, dan KBO Reskrim Ibda Edi Fitriadi. Hormati rekan media sekalian, siang hari ini tersangka SE alias IB warga Desa Layuh Kecamatan Batu Benawa mencuri sepeda motor di 10 tempat kejadian perkara berbeda di wilayah hukum Polres HST. Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Pius X Febri Aceng Loda bertempat di ruang Si Humas Polres HST menyampaikan tersangka SE alias IB menggunakan modus operandi dengan menyisir daerah pemukiman warga di Kecamatan Barabai dan mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah lalu disimpan di rumah tersangka. Menunggu calon pembeli, sebanyak 10 unit sepeda motor berhasil diamankan sebagai barang bukti.
beberapa di antaranya tanpa nomor polisi, di mana sebagian di antaranya telah rusak nomor rangka dan mesin oleh tersangka. Tersangka ditangkap di sebuah pondok miliknya di Desa Layu, Kecamatan Batu Benawa. Tersangka telah mencuri 13 unit sepeda motor dalam kurun waktu tersebut. Namun dari 13 motor yang dicuri, pihak kepolisian baru berhasil mengamankan 10 unit. Sementara 3 unit lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Kasus pencurian kendaraan bermotor. Sementara itu di Jawa Timur, Polres Jember menangkap pelaku ujaran kebencian terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan berinisial HS yang disebarkan melalui media sosial. Menurut Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gabunagi, penyidik telah mengidentifikasi sekitar 17 akun media sosial yang dikelola tersangka. Hasilnya banyak ditemukan postingan di akun-akun tersebut yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, pencemaran nama baik, serta konten-konten lain yang berpotensi mengganggu stabilitas dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. AKBP Bayu menyebut modus yang dilakukan pelaku dalam menjalankan aksinya yaitu memanfaatkan akun Facebook Meli Itu Anggi dan membuat 2 postingan yang menghina kalangan NU, bodoh, dan memfitnah anggota GP Ansor sehingga dapat memicu konflik. Meskipun baru 1 akun yang diproses hukum, namun pihak kepolisian terus mendalami 17 akun fiktif yang dikelola tersangka. Kami telah mengamankan 1 orang pelaku yang diduga telah melakukan tindakan kejahatan berupa pelanggaran ITE. Yang bersangkutan melakukan atau menyebarkan postingan berita yang menyangkut terkait dengan syarat suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari yang bersangkutan telah kita amankan barang bukti yang ditemukan dari handphone atau alat yang digunakan sebagai kejahatan tersebut kurang lebih 17 akun yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Dari 17 akun yang dimiliki, ada banyak sekali postingan-postingan yang terkait dengan hate speech, ujaran kebencian, kemudian fitnah, kemudian pencemaran, dan lain sebagainya, yang apabila ini tidak ditindaklanjuti secara serius dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas. Dalam kurun waktu 3 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota berhasil mengungkap dan menangkap 4 pemuda yang diduga terlibat aksi pengeroyokan dan penganiayaan seorang pengendara sepeda motor di sekitar Jalan R. Syamsuddin Cikole pada Minggu 29 September lalu. Dalam kurun waktu 3 jam, kami telah berhasil mengungkap dan mengamankan 4 terduga pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Jalan R. Syamsuddin SH pada hari Minggu 29 September 2024 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Keempat terduga pelaku tersebut adalah MGK alias G 19 tahun, DFA alias B 19 tahun, AA alias A 19 tahun, dan RDR alias I 18 tahun. Adapun korban masing-masing berinisial MRFI 19 tahun mengalami luka pada lengan sebelah kiri, bahu sebelah kanan akibat sabetan senjata tajam dan sobek pada pelipis mata sebelah kiri. Kemudian inisial I yang merupakan teman korban mengalami luka pada bagian bahu sebelah kiri akibat sabetan senjata tajam, dan R yang merupakan teman pelaku mengalami luka sayat pada lengan sebelah kiri akibat sabetan senjata tajam. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan
yakni 3 unit sepeda motor, kemudian 9 senjata tajam jenis pisau. Terhadap keempat pelaku kami terapkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Pasal 170 Ayat 2 kedua KUHP tentang pengeroyokan mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun, dan atau pasal 351 Ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Personel Polda Lampung dapat hadiah sekolah inspektur polisi dari Kapolri atas aksi heroiknya menangkap pelaku curanmor saat lepas dinas sembari membawa serta keluarganya. Aksi heroik pengejaran pelaku curanmor yang dilakukan Bribka Riko yang direkam oleh anaknya viral dan mendapat pujian dari masyarakat. Di saat sebagian orang memilih untuk mengantar anak dan istrinya selamat sampai tujuan, Bribka Riko justru menantang bahaya untuk mengejar tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata api. Aksi penangkapan curanmor ini terjadi di Jalan Baru Panggangungan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung pada 26 September 2024 lalu. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi tindakan cepat yang dilakukan Bribka Riko meskipun sedang lepas dinas. Melalui asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kapolri mengucapkan terima kasih atas keberanian dan dedikasi Bribka Riko menjaga Kamtipmas. Selain itu, Kapolri juga memberikan penghargaan berupa pendidikan Inspektur Polisi tahun 2025. Diharapkan apresiasi ini dapat menjadi inspirasi kepada anggota Polri lainnya. Ini sekaligus menjadi bukti Bribka Riko menjiwai profesinya sebagai petugas kepolisian. Dimanapun dan kapanpun, seorang polisi selalu siap sedia melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Kejar dari panggungan. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pos lintas batas negara. Peresmian berlangsung di pos lintas batas negara Napan, Kabupaten Timur Tengah, Nusa Tenggara Timur. Informasinya akan kami hadirkan setelah ini.